Pada praktikum kali ini kita akan mempraktekkan topologi ring menggunakan konfigurasi yang telah kita pilih, yaitu menggunakan konfigurasi RIP. Hal pertama yang kita lakukan yaitu menambahkan IP address untuk interface Ether 1 menggunakan 10.33.108.11/24. Lalu berikutnya kita akan menambahkan IP address untuk port Ether 5 yaitu 192.168.1.1/24. Berikutnya kita akan menambahkan IP address untuk interface Ether 2 yaitu 10.20.10.1. Interface ini nantinya akan menghubungkan router kita dengan router 2. Lalu berikutnya kita menambah lagi interface untuk Ether 4 yaitu menggunakan IP address 10.20.13.2/30 yang akan menghubungkan router kita dengan router 4. Selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi DNS. Yang pertama menggunakan DNS 10.13.10.13 dan untuk yang kedua kita akan menggunakan DNS 10.18.10.18. Berikutnya kita akan menambahkan firewall NAT. Kita akan memilih out interface yang pertama yaitu pada Ether 1 dengan action masquerade. Lalu yang berikutnya kita akan menambahkan lagi NAT untuk port Ether 2 yang selanjutnya akan kita berikan action masquerade juga. Selanjutnya kita tambah lagi untuk port Ether 4 yang akan kita setting dengan action masquerade. Firewall NAT ini nantinya akan meneruskan internet baik dari ISP maupun dari router yang terhubung dengan kita. Berikutnya, kita akan menambahkan gateway pada destination address 0000/0 yaitu menggunakan gateway 10.33.108.254. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke Network and Sharing Center untuk mengubah properties pada TCP/IP v4 setting, yaitu kita akan mengubah IP address, DNS, serta gateway-nya menggunakan seperti yang telah kita konfigurasikan pada router tadi. Lalu di sini kita akan melakukan searching yang pertama yaitu SSOGM. Lalu berikutnya kita akan mencoba membuka YouTube dan hasilnya adalah kita dapat mengakses YouTube yang berarti router kita dan PC telah terhubung ke internet. Berikutnya yang kita lakukan adalah melakukan konfigurasi RIP. Yang pertama kita akan menambahkan interface yaitu interface Ether 2. Lalu berikutnya kita menambah lagi interface yaitu interface Ether 4. Setelah itu kita akan memasukkan network yaitu memasukkan seluruh IP address yang berada dalam address list ke dalam network. Yang pertama adalah 192.168.1.0/24. Lalu yang berikutnya 10.20.10.1.0/30.
Lalu setelah menambahkan IP address tersebut, kita masukkan lagi IP address yang terakhir, yaitu 10.20.13.0/24. Lalu di sini berikutnya kita akan menambahkan gateway ke router-router yang terhubung ke kita. Yang pertama adalah 10.20.10.2. Lalu yang berikutnya kita akan menambahkan gateway pada destination address 0000/0 dengan gateway 10.20.13.1, yaitu router yang terhubung pada kita di interface Ether 4. Lalu dapat dilihat bahwa kita telah berhasil terhubung melalui konfigurasi statis. Lalu kita akan mencoba melakukan ping. Setelah kita lihat pada root list, kita telah berhasil terhubung ke network 10.20.11.0, 10.20.12.0. Lalu setelah kita melihat bahwa kita semua berhasil terhubung, kita akan melakukan percobaan ping yang pertama pada 10.20.10.2 untuk melihat apakah koneksi pada router telah terhubung, dan hasilnya adalah berhasil. Lalu berikutnya kita akan mencoba ke network 10.20.11.2 dan hasilnya adalah PC kita telah terhubung oleh RIP pada network 10.20.11.0. Lalu yang terakhir, kita akan mencoba melakukan ping ke network 10.20.12.0, yaitu kita melakukan pada 12.2 dan hasilnya adalah berhasil. Serta yang terakhir, kita akan melakukan percobaan ping pada PC yang terhubung langsung dengan router kita, yaitu router 4 10.20.13.1. Dan hasilnya adalah semua percobaan ping berhasil dilakukan, yang berarti bahwa router kita telah terhubung. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan ping ke PC. Yang pertama, kita akan mencoba melakukan ke PC 2, yaitu 192.168.2.254, dan hasilnya adalah berhasil. Lalu, berikutnya kita akan mencoba pada 192.168.11.2, hasilnya berhasil juga. Dan yang terakhir, kita akan melakukan percobaan ke 192.168.12.2. Hasilnya adalah berhasil, jadi kita telah berhasil terhubung melalui konfigurasi RIP. Selanjutnya di sini, untuk melihat root list yang telah kita buat, kita akan melakukan percobaan tracer root ke seluruh PC yang ada dalam topologi ring. Yang pertama saya akan mencoba ke PC 192.168.2.254 dan terlihat dengan jelas bahwa rute yang diambil adalah melalui 192.168.11, lalu diteruskan ke 10.20.10.1, lalu berikutnya diterima oleh 10.20.10.2 dan 192.168.2.254. Berikutnya kita akan mencoba ke 192.168.11.2. Hasilnya adalah yang pertama, ping akan keluar dari router kita, yaitu 192.168.11, lalu menuju ke 10.20.10.2, lalu dilanjutkan lagi ke 10.20.11.2, dan dilanjutkan ke 192.168.11.2. Berikutnya yang terakhir, yaitu kita akan mencoba melakukan ping ke 192.168.13.2. Yang pertama yaitu IP keluar dari 192.168.11, lalu akan melewati router kita yaitu 10.20.13.2 dan akan langsung menuju ke IP 192.168.12.2. Berikutnya kita akan mencoba mematikan interface Ether 1, yang berarti kita tidak akan terhubung internet oleh ISP, sehingga kita menerima internet dari router 2 yaitu Ether 2. Di sini kita akan mencoba melakukan refresh page YouTube dan hasilnya adalah kita berhasil melakukan failover apabila ISP kita terkena masalah pada internet. Jadi kita mengambil dari Ether 2 yaitu router 2. Lalu berikutnya kita akan mematikan port Ether 2 sehingga kita mengambil internet dari port Ether 4 atau router 4.
Dan hasilnya adalah kita berhasil juga melakukan failover dari router 4 sehingga kita tetap mendapatkan internet meskipun dua port routernya kita matikan.